kayu, terus ada bau busuk, bau anyir. Oh ya, anjir. Itu masih enak ingat-ingatnya bau anyir, dan itu nggak hilang. Aduh masih enak. Kebayang baunya. Ada saudara juga yang hilang, ditarik dan hilang nggak ada badannya. Dia langsung gini doang matanya. Oh, tatapan kosong. Kayak langsung. Langsung gitu. Langsung gitu. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 6,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak Urban bersama Roni di sini di Urban Legend, karena setiap malam Jumat seperti biasa anak Urban kamu bakal temani 1 jam ke depan bersama Roni dan narasumber yang mau bercerita di Urban Legend. Malam hari ini anak Urban, Roni sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang mau bercerita tentang keluarganya, yang dimana keluarganya itu bisa disebut dengan paranormal. Tapi di sisi lain dia keluarganya itu punya niatan khusus untuk membantu orang dengan energi-energi yang ada di tubuhnya. Tetapi di balik menolongnya itu banyak sekali serangan-serangan yang didapatkan dari orang-orang yang ditolong, atau bisa disebut lawannya ya, bisa disebut. Jadi energi-energi negatifnya itu masuk menyerang salah satu anggota keluarganya. Seperti apa anak Urban ceritanya? Buat kamu anak Urban yang penasaran sosok narasumber malam hari ini seperti apa, kalian langsung aja akses di website kami di www.urban1063fm.com, atau bisa lihat di sosial media kita di Instagram di urban1063. Oke anak Urban, tidak berlama-lama kita kenalan terlebih dahulu bersama narasumber malam hari ini. Selamat malam Kak Cantika. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik. Perjalanan kehujanan barusan? Kedinginan, kehujanan. Oh tenang, karena kami sudah menyediakan teh. Teh manis panas. Teh manis panas, itu namanya teh dahlia. Oh teh dahlia. Ya itu. Iya benar itu dong. Iya. Hah? Ria? Dia. Oh dia ya? Oh sekarang dahlia. Dahlia mah itu ya? Oke gak apa-apa ya. Kesibukan apa nih Kak Cantika? Kesibukan kerja. Band kan ada Cantika, Gamang, Audrey. Oh iya masih sama anak-anak masih suka tampil. Masih suka ngeband, masih suka nyanyi. Masih. Jadi mohon maaf anak Urban karena malam hari ini emang ceritanya sangat menyeramkan, tapi biar kita tidak seram, kita bawa suasananya biar lebih fun aja Kak Cantika ya. Iya. Jadi apa kesibukan setiap hari nih? Setiap hari itu kerja. Kerja. Masih jadi buruh. Iya, Gen Z. Gen Z yang dikoyo. Oke. Kerja di mana nih Kak? Kerja di tengah kota. Di tengah kota. Ada di salah satu ini ya. Salah satu tengah kota Bandung. Nah, Roni membaca salah satu sinopsis yang diberikan oleh tim kreatif Urban Radio bahwasanya Kak Cantika ini punya keluarga. Salah satunya dari mama ya. Iya. Dari mama yang mungkin mempunyai salah satu apa ya sebutnya, bukan hidayah atau apa ya, kayak warisan gitu yang notabene diberikan sebuah ilmu disebut indigo juga. Enggak juga ya? Atau Enggak juga ya? Jadi kalau dibilang bisa kayak anugerah aja ya kita bilangnya. Betul. Tapi kan semua anugerah belum tentu anugerah untuk semuanya ya. Gitu. Terus nah gimana ceritanya, karena katanya kan kalau diceritain dari sinopsisnya sendiri, mama tuh suka nolong ya.
orang-orang yang Kalau khasnya kita sebut B aja ya. oke, Kalau mamah, mamski dan lain sebagainya kayaknya terlalu panjang. B. boy aja. Boy aja. Kok boy? Boy kok boy ya. Jadi B sebenarnya bukan B aja. Bukan hanya B, tapi keluarga ini memang dikasih kelebihan untuk punya masing-masing kayak kasar kekuatan lah ya, power gitu. Ada yang jadi binatang as kayak maung, ada yang jadi oh iya betul. Tiba-tiba kerasukan aja gitu. Enggak, sebenarnya dia ada turunan kalau dia tuh bisa jadi maung setengah manusia. Wow. Dan yang satu bisa terbang. Ada satu juga yang bisa terbang, terus ada yang bisa ya salah satunya ada yang bisa menyembuhkan. Menyembuhkan luka yang benar-benar luka hati lah ya. Betul. Yang biasanya kan kalau hati tuh lebih sakit dibanding luka jatuh atau apa ya. Nah, salah satu ceritanya seperti apa nih yang menurut Kak Cantika? Ini kayaknya nggak bisa dilupain nih. Nah itu karena kisahnya. Menyembuhkan itu belum tentu benar menyembuhkan, malah jadi bumerang ya. Yang jadi horornya adalah ketika di rumah sedang baik-baik saja dengan nilai yang selama ini berniat untuk menolong malah diserang balik. Kan karena tidak semua kebaikan itu diterima dengan baik. Betul. Diserang balik yang akhirnya tiba-tiba ada ratusan kecoa di kamar. Kecoa yang kelihatan atau kecoa secara goib? Kecoa hidup. Pada niatnya bantuin ya, tiba-tiba ada yang nyerang. Itu kan sumber ketakutan banyak orang ya. Cuma memang kebetulan B ini tuh bener-bener takut banget sama kecoa. Awalnya satu. Lama-lama kebetulan kalau saya tuh nggak takut kecoa, saya yang hadepin, saya gituin, tapi gak dibunuh banget karena kan katanya nggak boleh nggak boleh dibunuh gitu karena kan saya kotor kan. Iya benar. Buang satu, ada lagi 2, 3, 4, 5 sampai ratusan terbang semua. Aduh. Cuma di kamar itu aja. Tapi semuanya cuma di kamar itu aja. Anggota keluarga maksudnya yang di rumah ada berapa orang? Kebetulan itu kamar tuh lantai 2. Oke. Dan yang di lantai atas itu hanya saya sama B sama T. Yang kena itu yang B. Semua ratusan kecoa, kebayang gak sih gelinya kayak gimana? Itu saya udah gak kuat. Akhirnya saya ngomong sendiri gitu kayak, udah please jangan ganggu dan lain sebagainya. Hilang gak ada bekasnya sama sekali. Oh iya? Gak ada. Bekas mukul gitu? Gak ada. Wah kabur bagus kali. Hei kamu pergi. Ternyata produk B gak produk ya buat bunuh kecoa nggak ngaruh. Tetap mereka datang. Itu salah satu yang paling horor. Dan ada lagi bau busuk setelahnya. Bau busuk, langkah kaki. Kan rumah tuh atasnya kayu. Iya. Atasnya kayu, terus ada bau busuk, bau anyir. Oh iya anyir. Itu masih enak ingat-ingatnya bau anyir dan itu nggak hilang. Itu masih enak. Kebayang baunya udah nggak ada apa-apa. Darah gitu. Telur busuk tapi yang anyirnya. Kan telur busuk kalau udah busuk banget baunya kan minta ini. Jadi enak sendiri. Karena kebayang maksudnya dicari sumbernya tuh nggak ada. Sampai dibersihin gimana dicari nggak ada sumbernya. Akhirnya ya hilang sendiri aja. Hilang sendiri. Nggak mencoba. Karena kita tahu. Karena maksud keluarga kita udah biasa sama yang gitu. Cuma ya kalau mengganggu ya agak gak oke juga sih. Ya itu sih gangguan-gangguan itu, langkah kaki, ketawa perempuan, nangis perempuan, macem-macem. Kalau malam gitu? Gak malam sih yang juga ada yang langkah kaki. Padahal lagi siang-siang nggak ada orang di rumah, sepi ya, maksudnya kalau siang kan pada kerja kan, kedengeran. Itu yang ketawa bener-bener tahu cekikikan gitu. Perempuan susah ya dijelasinnya, nggak gitu, tapi beda aja. Jadi nggak tahu bentuknya apa. Tapi semua anggota keluarga tahu. Itu pasti ada yang ngirim. Ada yang diem. Jadi kepancing juga. Jadi karena ada yang ngirim, jadi yang di situ hidup. Karena karena si B ini aktif. Iya. Jadi kepancing tuh orang yang dari luar-luar tuh pada datang. Ada si Miskun, ada yang ini, ada yang ini. Seperti itu. Nah, itu anak urban sepenggal cerita dari Kak Cantika, dari cerita dari semua anggota keluarga yang didapat, yang ngeri sih ya kalau udah
Tapi bisa disebut santet nggak sih Kak? Ya kiriman emang santet semua ya macam. Santet semua ya? Iya. Kan maksudnya kalau misalkan suka ada yang wah saya santet kamu, misalkan tiba-tiba ada paku lah di dalam perut, ada toren lah di atas. Untungnya kalau itu mental. Oke. Kalau yang gitu-gitu. Kayak gitu-gitu mental. Cuman ya diganggunya dengan tidak kenyamanan dikasih kecoa lah apalah gitu. Nah itu anak urban, penasaran seperti apa kisahnya? Jangan lupa buat kamu anak urban follow dulu Instagram Urban Radio atau juga di YouTube kami di subscribe di cerita_urban. Dan buat kamu anak urban yang penasaran seperti apakah cerita atau sosok dari narasumber malam hari ini, kamu langsung akses saja di website kami di urban1063fm.com. Oke anak urban, tidak berlama-lama lagi, kita dengarkan langsung cerita dari narasumber malam hari ini Kak Cantika. Inilah awal kisah. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Halo semuanya, ini udah mode suara yang senyap. Jadi memang dari kecil itu sebenarnya belum tahu ternyata keluarga itu ternyata banyak ceritanya. Sampai pada akhirnya kebetulan si B ini divorce. Oke. Awalnya dia divorce dan dia mungkin jadi lebih terbuka aja gitu auranya. Kemampuannya makin terbuka. Dan akhirnya ketika dia membuka itu dia bisa membantu beberapa orang, banyaknya itu perempuan. Jadi misalkan perempuan ini punya masalah rumah tangga nih, contohnya. Nah, masalah rumah tangga ini dicarikan solusinya. Tapi biasanya yang kenal dulu kan, nanti kenalin siapa, yang deket-deket dulu. Akhirnya kan dia misalnya nanya nih, pasangan saya selingkuh nggak sih? Nanya kan, pasangan saya selingkuh gak sih? Maksa kan biasanya orang-orang kayak gitu kan. Kalau ada yang bisa jadi nanya segala gitu kan. Sebenarnya si B ini udah tahu, cuma B ini udah feeling bahwa ini gak akan bener nih kalau dikasih tahu. Bakal jadi bumerang, bakal jadi gimana? Gak akan impactnya gak bagus buat B juga gitu kan. Tapi ini orang maksa banget. Sampai akhirnya dibantuin, dibukain tuh bukti-buktinya dengan makin lama B itu punya media itu dengan buka kartu. Oh, tapi bukan disebut tarot? Bukan. Jadi kartunya kartu remi. Pakai kartu remi. Tapi dari kartu remi itu keungkap semua permasalahan. Keuangan, percintaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dapat yang paling bahaya itu dapat jantung. Kalau dapat jantung itu kayaknya udah skop. Ya skop ya. Skop itu udah pasti jelek gitu hasilnya tuh. Kalau dia dapat love udah pasti as love udah pasti bagus. Jadi dikasih medianya biar lebih bisa dicerna dengan cara kayak gitu. Dengan perjanjian tidak boleh disampaikan ke pasangannya. Hanya kamu yang between us lah, kita aja yang tahu. Kan gak mungkin ya kalau zaman sekarang kan bisa lihat dari bukti. Kan ada orang yang penasaran, pengen cari tahu. Tapi ya gak ada buktinya, bingung feeling aja gitu untuk memastikan. Dan impact ternyata bener, feeling gak dipercaya, berantem mungkin mereka. Pas si B pulang tiba-tiba diteror lah sama suaminya. Ya memang saya salah, tapi kenapa harus dikasih tahu? Benci dikirim lah. Hal yang tidak mau, yang tidak diinginkan lebih tepatnya. Dan tidak masuk logika juga. Tidak masuk logika. Dan alhamdulillahnya itu semua mental. Mungkin yang B punya ini kemampuannya tinggi juga ilmunya. Mental, jadi orangnya yang maaf gatal-gatal. Oh gitu. Korek. Apa yang dikirim tuh balik ke dia. Kalau bahasa Sunda malik, jadi malik gitu kan. Dan akhirnya dengan dia ngomong lagi ke gurunya, mungkin guru spiritualnya atau let's say dukunnya atau apa. Dikirim lagi. Dia bilang jangan, harus minta maaf kalau mau hilang. Oh, si suaminya ini jadi minta maaf ke si B. Dan itu kejadiannya nggak sekali, banyak gitu yang kasusnya sama. Dan biasanya yang terjadi adalah udah feeling bahwa ini orangnya akan
pasti gak enak. Jadi udah tahu udah ya. feeling ini kalau tapi ini tuh maksa gitu misalnya aku pengen banget dibantu, aku pengen apa. Nah buat B itu adalah hal yang jadi gak enak karena kan ke keluarga. Iya benar. Ya, takutnya orang-orang juga ngirimnya dulu ke anaknya atau gimana gitu kan. Karena agak bahaya juga kayak dikirim ke cowok gitu kan, ngeri juga ya. Iya benar lah. Simpel banget gak ngirim paku atau apa ya. Iya benar. Hal terbesar dalam ketakutan hidup aja kecoa gitu. Iya benar. Kecoa, cacing, semut iya, banyak. Semut gatal. Kali-kali ngirimnya rumah. Iya, mobil, transferan gitu kan ya. transferan. Kalau gitu kan enak, saya Kecoa, juga mau iya. gitu kecoa. Lanjut. Nah setelah itu makin situ kan makin sering banyak bantuin, gak kapok sih. Karena seneng kan bantu orang. Seneng dan akhirnya dinikmati aja. Tapi yang jadi masalah adalah namanya manusia ketika dikasih suatu hal itu kurang puas. Betul. Semakin dia membuka malah masuk segala ke dalam diri si B ini tuh. Ada Dan yang semua orang jadi tahu gak sih? Apa? Ya orang-orang jadi makin tahu gak sih? Makin ya mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Makanya si B ini sampai ganti nomor sampai lain sebagainya karena gak mau lah untuk malah jadi bumerang lagi. Dan akhirnya ketika si B ngebuka gitu malah jadi capek ke B-nya kan. Pasti. Karena banyak yang nempel, banyak iseng tuh B tuh kan manggil yang pintar, yang biasanya yang bersihin lah. Untuk dari badannya dan lain sebagainya. Karena ada satu yang utama itu kan. Yang utama itu yang ngeruhunnya lah ya. Ternyata ada ratusan di dalam dirinya. Ratusan macem-macem bentuknya. Itu dan pengen ada yang pengen masih ada yang pengen masuk. Ya kan pasti ya rata-rata kan makhluk-makhluk itu kalau misalkan dia tahu kita sensitif ya dengan hal seperti itu, mereka tuh kan selalu notice ke kita bahwa kita ada loh di sini, terus dia tuh pengen cerita, pengen ngobrol masalah hidupnya dia masa lalu gitu. Seperti itu gak sih? Sebenarnya kalau dia itu lebih ke adalah tempat nyamannya. Tempat nyamannya makhluk yang gitu. Jadi kalau istilahnya mah kalau kerajaan ini si B ini tuh ratunya. Wow. Dan memang saya akuin lumayan juga orang sampai mental mengirim apa-apa juga mental kan berarti luar biasa. Sampai ada lucunya itu si B nganterin temannya, dia gak nyebutin kok dia yang bisa. Dia nemenin temannya ke suatu tempat, malah yang si tempat itu yang katanya ahli itu malah jadi salim ke si B. Ini mah mohon maaf nih. Ini malah di atas lagi. Dia nih, Punten guru. Gitu. Ampun suhu. Gitu. Sampai kayak gitu. Dan banyak larangan-larangan akhirnya ke keluarga kami juga, kita tuh nggak boleh banyak di air. Nggak boleh di air maksudnya? Jadi sensitif aja. Jadi kalau yang di air tuh seneng kalau kita datang. Kerajaannya nyambut, takutnya hilang. Gitu. Bahkan saya tuh nggak pernah naik perahu yang di Dayung tuh nggak pernah. Nah, terus kalau main ke Pangandaran berarti nggak pernah naik perahu? Gak boleh, tapi yang harus pakai mesin yang make sense lah. Nggak boleh sendiri gitu? Gak boleh yang gitu. Karena ada saudara juga yang hilang, ditarik dan hilang nggak ada badannya. Di Jawa Barat? Jawa Barat. Serem banget ya. Jawa Barat. Sampai segitunya gitu. Karena akhirnya disumpah lah, jangan, apalagi kalau yang sungai itu jangan sampai sama sekali. Karena kita tuh wangi gitu untuk mereka tuh turunan-turunan kita. Berarti kalau Kak Cantika punten misalkan main ke Jawa Barat kan banyak sungai bagus-bagus ya? Iya, nggak pernah. Nggak berani gitu? Nggak berani, apa ke Candi Cangkuang Garut gitu juga? Iya benar gitu. Saya tuh cuma di seberang doang. Air terjun. Kalau disumpah. Apalagi kan air terjun katanya kan banyak urban legend, cerita-cerita horor di dalam air terjun. Berarti itu belum pernah? Belum pernah. Nah itu ya kalau misalnya cucunya akhirnya ya jauh udah turunan keberapa, sekarang sih aman ya bawa saya. Gak ada teror-teror apapun? Gak takut. Cuman jadi ke kitanya jadi sugesti aja gitu? Sugesti. Pernah ke pantai iseng, kan nyaman ya kalau di pantai ya. Ke air, ramai main air Pangandaran kan. Tiba-tiba tiba-tiba udah di tengah gak kedengeran apa-apa, udah budek aja. Oh iya. Sampai kayak gitu karena wangi kan. Oke. Jadi kita tuh benar-benar ngejaga kalau ke pantai itu, ngejaga banget. Kitanya harus yang lebih care diri sendiri ya. Dan satu fun fact lagi, kalau kita tuh kan dari Tasik ya keluarganya.
Nah, di Tasik ini tuh ada suatu daerah punya keluarga kita yang kalau di search namanya itu gak ada, yang saya juga gak bisa sebutin. Saya iseng search itu karena keluarga kita selalu ngomongnya daerah ini. Jadi di makam daerah itu juga ini teh yang dulunya Maung ini tuh di situ. Oh, karuhun-karuhunnya. Iya. Dan di rumah kita punya rumah utama. Rumah utama itu di belakangnya ada sumur. Di dalam rumah. Di belakangnya. Di belakangnya ada sumur. Jadi yang itu yang mau ngebantu-bantu itu kalau dimandiin di situ yang maaf susah dapat jodoh atau apa dimandiin bisa dapat. Oke. Tuh anak urban. Jadi kalau misalkan kamu pengen dapat jodoh, kamu harus banyak sering mandi. Jadi biar harum, jadi biar enggak kucel. Gitu. Oke anak urban, nanti kita lanjut lagi di segmen kedua bersama Kak Cantika. Ini seru banget obrolannya karena ini relate banget ya dengan kehidupan orang-orang zaman dulu zaman sekarang gitu kan Cika ya. Oke anak urban, nanti Roni bakal kembali lagi bersama Kak Cantika masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Anak Urban kembali lagi bersama Roni di Urban Legend di segmen kedua masih bersama Kak Cantika. Dan kita akan melanjutkan obrolan cerita dari Kak Cantika malam hari ini. Seperti apa obrolannya? Pertanyaan pertama yaitu jing. Kak, itu biasanya kalau hal-hal yang apalagi kalau udah kita ngomongin silsilah keluarga gitu ya. Iya. Itu kan biasanya ada turun tuh ya. Kan mamah juga mama. Si B ini juga kan gak mungkin dari si B-nya terus. Ada atasnya lagi, ada atasnya lagi. Nah, biasanya kalau pas ke bawahnya itu, misalkan ke kamu gitu, turun gak sih? Sebenarnya itu bukan gimana ya, feelingan sih. Feeling mungkin dari yang karuhunnya atau apa yang ngerasa oh ini kayaknya bisa nih yang kesini. Mungkin gak langsung ke anaknya, mungkin ke cucunya. Ya bisa. Mungkin ke siapanya. Ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke turunan itu gimana karuhunnya lah. Orang-orang terpilih. Ya? Oh ini makanya. Dan mungkin bisa enggak. Oke. Mungkin dari atasnya ini kayaknya nanti di pas udah dewasanya dia bakalan sanggup nih ngejalanin ini. Akhirnya kasih tuh salah satu yang ada di karuhun gitu. Iya. Dan biasanya dari kecil juga udah kelihatan gitu. Dan takutnya ketika ngasih ke orang yang nggak tepat juga bisa dipaksain buat ngasih, malah jadinya nggak kuat. Yang jadi malah ngehancurin diri sendiri. Nah biasanya kan kamu kan serumah nih sama si B ini ya. Dan ada beberapa anggota di rumah. Kamu sendiri pernah gak sih ngalamin hal-hal yang dalam tanda kutip gangguan? Kan yang tadi yang awalan cerita ada kecoa. Biasanya kalau gangguan itu apakah berupa gangguan ke fisik kah? Atau bisa kan sering-seringnya ada lewat mimpi kah atau ada yang gangguan ya kalau di rumah malah yang ketawa, yang buka pintu, yang assalamualaikum itu udah nggak aneh lah. Nah, itu udah nggak aneh kalau yang itu. Cuma kalau yang kamu pribadi gitu. Paling takut kalau tiba-tiba kesurupan sih. Kalau lagi tidur tiba-tiba atau lagi ngobrol suaranya udah beda. Padahal ngobrol normal dulu nih biasanya. Bisa lagi main HP diem duduk tiba-tiba. Udah mulai gitu. Bukan ngorok itu. Iya tahu. Tiba-tiba. Itu sering. Atau enggak kayak tiba-tiba matanya berubah kayak iya gitu. Iya. Udah gitu keluarnya. Jadi kadang sama saya juga ditampar gitu ya. Oh gitu. Tampar tuh kayak udah nggak mau di sini ya. Terus mending ketika diomongin gitu aku langsung cabut tuh dia langsung sadar. Enggak. Dia langsung gini doang matanya. Oh, tatapan kosong. Kayak langsung. Ngomong. Langsung gitu. Paling serem tuh paling gitu. Lagi cuma gini dong. Kenapa? Tapi polos gitu. Tapi iya bukan kosong. suaranya si B gitu tahu gitu kan.
siapa gak lucu gitu digituin kan, pada tahu gitu, biar cair aja kan, emang keluarga suka bercanda. Siapa ini cina udah malas gitu udah malas, tapi cepat lagi untuk berubahnya. Nanti berubah lagi. Nah itu yang paling males, dan itu hampir rasanya tuh kalau malam Jumat kayak gini. Aduh malam Jumat kamu pulang nih misalkan ke rumah nih, beres dari sini, itu pasti selalu ada aja. Ya makanya aku memutuskan untuk kunci kamarku, pura-pura nggak tahu aja, biar paginya normal. Menghindari tahu aja. Kalau tahu ya orang kan biasanya takut langsung. Lah, ya takut, walaupun responnya otomatis gak yang jadi lebay yang gak yang gimana ini manggil siapa, enggak. Jadi ya udahlah, udah biasa. Cuma kayak hati malam Jumat. Jadi malam Jumat tuh menurut kamu emang udah paling serem aja gitu Kak? Dulu lebih serem, sekarang udah mending. Agak mendingan lah ya. Dulu lebih serem, ada Melati. Zaman presiden siapa itu? Betul. Zaman presiden siapa? Aku Gen Z banget. Iya benar. Gitu. Nah tapi kamu kan pulang ke rumah di kamar sendiri. Gangguan itu ada nggak yang ke kamu sendiri tanpa ada si B? Geduk-geduk, ketawa, nangis. Kan ada yang bilang kalau makin jauh itu sebenarnya makin deket kan. Ya kebetulan gitu. Oh nangis humming. Iya jadi makin jauh berarti kan deket. Tapi dari sekian banyak nangis paling gak suka tuh kalau bau busuk aja. Iya sih ganggu banget ya. Ganggu banget. Apa semprot-semprot parfum lah apalah, tetap aja bau itu kan gak hilang. Bau pandan. Ya itu paling sering tuh. Bau pandan, melati. Pandan ada, beras, pandan wangi. Tapi kalau misalnya melati lebih tenang sebenarnya. Kenapa tuh? Karena yang datang itu yang diharapkan. Oh gitu. Tapi ini loh, ini aku cerita sedikit ya. Iya. Fun fact di studio Urban nih. Iya. Jadi waktu malam Jumat 2 minggu apa 3 minggu ke belakang lah, kita lagi siaran seperti ini, tiba-tiba ada bau melati busuk Melati busuk? Iya. Aku nggak tahu ya bau melati busuknya seperti apa, tapi ada harum-harum melati. Tapi kan kalau melati enak ya. Iya. Kayak kita minum itu tuh ada minuman itu kan. Iya. Nah, pucuk. Bukan dong. Kan melati ini. Nah, pas beres nih break cut kedua, buka pintu, tapi baunya cuma sekitaran sini doang. Berarti di situ. Iya, sampai ruang meeting yang antara dua tadi. Sih feeling antara emang ada 2. Iya, tapi baunya tuh udah aja di situ. Dari ruang meeting yang tadi Kak Cantika diem sampai ruang itu kursi. Sampai kita tuh ini bau apa ya? Tapi ada bau melatinya. Tapi melatinya kok nggak enak ya? Kan melati harumnya enak ya. Gitu. Kok ini nggak enak ya baunya? Baru loh kita baru pas siaran. Akhirnya sama kita di ini nyalain pengharum ruangan kayak dupa itu loh. Biar baunya tuh nggak akan hilang. Iya. Emang nggak hilang, malah makin pusing. Ini makin pusing kan. Ya. Tadinya biar baunya itu tuh. Jadi kalau dari keluarganya Kak Cantika kalau bau melati itu yang diharapkan. Bukan diharapkan dalam arti dibanding bau yang lain gitu. Melati itu ya datang. Terus baunya kan enak ya. Wanginya enak. Tapi walaupun kadang merinding juga ya. Maksudnya tiba-tiba, karena wanginya itu beda melatinya, bukan wangi bunga melati yang gimana, tapi wanginya yang langsung nusuk ke hidung. Langsung nusuk ke hidung. Dan tapi ketika cerita, loh ini wangi melati ya? Jawabannya kayak ya udah, tenang aja kan yang datang. Tapi kamu pernah ini nggak Kak? Pernah gangguan yang udah menampakkan gitu? Kawenehan lo mencet bahasa Sunda? Sebenarnya jujur ya, kalau kita kosong itu pernah aku sekali di rumah. Jadi di rumah, dan aku pernah nunjuk si B, yang aku nggak suka sama si B gitu. Jadi ceritanya jangan ngelakuin itu nggak suka. Jadi mungkin si B juga memutuskan untuk berhenti ya karena ada ketidaksetujuan dari keluarga dan lain sebagainya. Pernah itu sampai kayak gitu waktu kuliah deh kalau nggak salah.
Dan itu ada teman aku, jadi teman aku yang nyeritain sampai melotot gitu kan. Oh kamunya kesurupan itu Kak? Iya, karena gak sekali-kalinya kesurupan itu. Karena gak mau si B itu tetap ngelakuin apa itu, buang itu semua. Tapi bukan kamu itu yang... Bukan aku. Nah aku gak tahu itu yang ngomong siapa. Aku juga penasaran sih, mau nanya tapi takut tahu. Gak penasarannya apa sih yang dirasain orang yang kesurupan? Ya nggak tahu ya, kok nggak waktu itu aku memang lagi banyak tahan masalah. Tahan dulu ceritanya. Oke tahan dulu anak kurban. Nanti Roni bakal kembali lagi di segmen terakhir, di segmen ketiga bersama Kecantikan Kerasa ya. Udah segmen ketiga lagi, tapi buat kamu anak kurban yang penasaran ataupun yang baru mendengarkan nih, baru menyalakan radio tiba-tiba baru mendengarkan Urban Legend, kamu langsung aja akses kami di website kami di urban1063fm.com. Nanti Roni bakal kembali lagi di segmen ketiga di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. 106,3 FM Urban Radio Visual. Kembali lagi anak Urban di segmen ketiga bersama Kak Cantika. Ini adalah segmen terakhir yang dimana kita masih mengobrolkan tentang silsilah apa itu kekuatan atau energi-energi yang ada di dalam tubuh kita. Seperti itu anak Urban. Kak, ada ini nggak sih Kak Cantika, ada aturan yang supaya kemampuan itu tuh seimbang gitu di keluarga kamu? Kemampuan harus ngapain gitu? Oh enggak, jadi diri sendiri aja yang udah nge-manage. Jalanin aja gitu? Jalanin aja. Apakah ada maintenance kah? Misalnya maintenance dalam arti harus apakah di hari ini atau apa gitu? Ada syarat-syarat khusus gitu gak sih? Karena waktu itu judulnya nolongin orang ya. Jadi kan energi itu dibuat lah ritual malam Selasa dan malam Jumat. Tapi karena sekarang ditinggalkan ya jangan dilakukan. Oh. Jadi kalau di keluarga kan kalau orang tuh nyari ya. Ada benar. manusia yang pengen bisa. Ya, dan akhirnya dia nyari ilmu sendiri atau apapun itu, dan alhamdulillah keluarga aku terpilih untuk bisa punya sendiri dan lebih ingin hidup normal. Bener ya. Karena udah gak enak kan? Iya, pernah ada satu kejadian ini. Lagi kecil baru keingetan. Ke rumah teman lagi syukuran mau haji. Oke. Aku lagi kecil karena jadi di rumahnya itu ada kayak kaca di lantai 2. Ada kaca karena kita anak kecil kan lagi SD, main. Udah kelas 6 sih udah agak dewasa ya, maksudnya udah mau remaja gitu kan. Pas kita balik lagi tiba-tiba semua barang-barang hancur, cuma tinggalin bentar. Semua buku yang ada di itu kosong karena kita semua turun, gak ada yang di atas karena semua lagi di bawah. Datang udah berantakan kayak abis diamuk sama si kacanya, dan kacanya agak retak. Gitu. Pas kita balik lagi ke atas. Dan ternyata setelah pulang si B itu cerita kalau ada yang gak nyaman si B datang. Oh. Yang ada di dalam rumahnya. Yang ada di dalam kaca itu. Oh. Yang di dalam kaca itu kun. Oh gitu. Akhirnya dia karena gak nyaman ngerusak aja gitu. Iya. Ih serem juga ya. Itu beneran aku inget real banget, itu seberantakan apa. Kayak ngamuk gimana sih, ini kemana barang sampai yang di atas. Oh gitu. Sampai ada yang keluar ke jendela. Padahal di lantai 2 itu gak ada siapa-siapa. Dan retak kacanya pas balik lagi. Kalau anak-anak kayak kenapa? Akhirnya si B ini cerita kayak ya karena gak nyaman. Ada yang gak nyaman sama kedatangan B dan aku. Serem juga ya. Ada yang bertolak belakang, ada yang suka kan. Ya yang gitu-gitu biasa ya. Iya. Dan itu yang ngeri. Ada yang sengaja pengen mempelajari yang kita punya. Sampai dia berusaha mau nyobain masukin apa. Terus tiba-tiba ini ada yang masuk, cobain ya. Karena mungkin badannya tuh menjadi wadah banget gitu ya. Masukinlah ke si B ini. Tiba-tiba si B ini gini, Salim ini yang datang ini. Salim. Oh gitu. Cika kan saya dipanggil Cika. Turun ini ada ini datang. Segala dimasukin jadi bahan percobaan juga. Itu melelahkan.
Ya, untuk yang memang dikasih kelebihan itu. Jadi keluarga kalau tadi ditanya gimana, ya kita pengennya normal, malah kita tutup toko gitu. Iya benar. Bangkrut ya bangkrut. Bangkrut karena takut juga, maksudnya ngapain sih dibuat-buat gitu. Iya ya. benar. Dan nyiksa untuk orang yang memang dapat itu tuh. Iya benar. Bukannya enak ya. Iya. Malahan yang nggak asik juga, apalagi kalau misalkan yang punya kekuatan. Ya ini mah ngobrol sama salah satunya sama narasumber minggu kemarin aja. Kamu nyaman gak sih dengan adanya indigo ini tuh? Terus dia jawab, gak enak kak. Yuk lu bayangin aja misalkan kita diundang nih ke sebuah tempat, tiba-tiba di tempat itu ada ini tuh orang, sampai dia tuh nggak bisa ini loh, nggak bisa mana manusia mana makhluk. Jadi dia tuh udah nggak bisa ngefilter ini tuh orang nggak ya, ini tuh sampai dia gitu. Ngeri banget ya. Nah akhirnya ya bukannya enak, terus siapa yang mau? Iya. Kan kita mah nggak belajar kata dia gitu. Ini mah saya kan dikasih gitu. Oh saya dipercaya, ya udah saya jalanin. Tapi kalau di hati kecil saya tuh capek banget. Apalagi kalau udah ada orang, kamu masih indigo gak sih? Suka ada pertanyaan gitu kan. Terus malah dimanfaatin. Iya dimanfaatin. Coba dong di sini. Coba dong. Gitu. Nah kebayang itu. Nah itu sih. Paling parah itu ada yang nyerupain banget dan semuanya lihat. Nyerupain gimana? Nyerupain banget. Si B. Bukan si B, ada si A kita sebut. Si A ini tuh suka pakai celana pendek, pakai topi. Kondisinya waktu itu aku lagi sakit. Jadi kalau suasana lagi nggak bagus, suasana hati keluarga gak bagus karena ada yang sakit. Kebetulan aku sakit di ICU waktu itu. HIV. Apaan tuh? Hepatitis A. Serius? Tapi udah parah. Ya. Dia udah mau ke B. Jadi yang gak enak, jadi keluarga juga lagi polanya juga jadi lagi di rumah lagi nggak oke. Tiba-tiba ngeliat si A ini lagi duduk karena cowok kan, dia pakai topi mirip banget, dipanggil semua ngeliat, dipanggil tuh diem. Dan kebetulan lagi ngontak di rumah yang lain. Ya. Itu ternyata rumahnya horor. Gitu. Jadi keluarga kita datang ke tempat punya itu kayak kerajaan jin deh kayaknya rumahnya ya. Kayak kerajaan, dan gitu sampai nyerupain. Kenapa akhirnya nyerupain suasana hati gak bagus. Yang kedua, kita tuh salah nyabutin pelang-pelang yang ada di pintu. Pelang gimana maksudnya? Jadi setiap pintu rumah itu ada ayat kursi, ada doa masuk kamar mandi, ada apa. Itu tuh kayak udah dikasih apa ya, kasih kayak biar gak ada yang ngeganggu. Karena itu jahat banget ya, makanya dijualnya murah mungkin ya. Oh, sama kamu sama keluarga dicabut-cabutin. Iya, dicabut-cabutin. Terus kan keluarga kita wangi kan, maksudnya kita datang apa, dan keluarga tuh suka ngumpul di rumah itu. Kebayang itu semua ngelihat, duduk. Kenapa diam aja? Diam aja. Terus? Diam. Akhirnya? Nunduk. Jadi kan rumahnya gede ya. Diam aja. Jadi di atas gitu. Dia duduk di bawah gini. Di topi. Bajunya mirip banget sama yang dipakai. Oh gitu. Padahal si A lagi di rumah sakit. Jaga kamu kak. Iya. Gak pernah berhenti buat gak ngejagain aku. Enggak, maksudnya tuh kalau yang mirip-mirip gitu tuh dia duduk nih. Kan pada yang nanya gini gitu. Naik ke kursi. Iya gitu. Gini nunduk gini. Nah dia pas orang-orang ini nggak ada baru dia hilang, atau yang pas ditanyain kenapa itu mending ngelamun aja gitu di telepon teh. Si A teh ngelamun aja ya kata keluarga yang lain teh. Kan rumah lagi rame karena kan buat ngejagain. Apa deh si A mah dari tadi juga di sini. Nah, terus yang tadi siapa sih? Horor udah mau wangi kan, kita keluarga kita teh beda, terus dapat rumah murah dan horor gitu ya. Yang sekarang apa yang dulu kayak ini rumah? Jadi sempat iseng mau mandiri lah. Jadi di rumah yang dulu itu ada berbagai macam keluarga. Nah, keluarga aku yang move. Oke. Akhirnya balik lagi. Nggak kuat. Di situ lebih gila lagi. Nah berarti kalau sekarang nggak ada tuh, misalkan yang masih datang buat minta tolong, atau masih ada nggak sih? Di close.
Ada yang minta tolong. Hanya orang-orang terdekat. Hanya orang yang benar butuh. Dan kan mungkin si B juga bisa menilai ya. Ada Dia orang bisa yang tahu. misalkan, "Ih tolongin dong Bu, bla 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 bla." Iya gitu. tolong saya nggak kuat Tapi ya. dalam hatinya, ini mah kayaknya sama kan udah pasti udah bisa iya. menerawang kan. Ini mah sama sendiri juga kayaknya bisa Iya gitu. gitu udah ada feeling gitu. Kalau emang dia udah ke sana ke sini gitu, dari timur ke barat gitu kan udah dicobain tetap nggak bisa, baru dibantuin gitu. Baru dibantuin. Tapi udah jarang banget sih. Jadi misalnya gini, ada abah apa, Iya benar. ada abah apa yang tahu ini mah harus sama si B gitu. Nanti si abah ini yang nyampein. Oh, B kasih bantuin lah. rekomendasi. B bantuin lah ini nggak kuat kasihan. Baru dibantu sama B. Pertanyaan terakhir ya sebelum closing, dan aku penasaran sama Kak Cantika. Kak Cantika pernah nemuin gak sih dari yang curhat ke si B ini, yang masalahnya tuh bener-bener apa gitu, yang akhirnya si B ini dapat teror, terus permasalahannya seperti apa sih yang Kak Cantika tahu? Yang bener-bener dialamin dan Kak Cantika lihat sendiri. Yang lihat ya yang itu yang biasanya karena perselingkuhan ya. Mhm. Dan yang nerornya itu adalah pasangan baiknya. Mhm. Dan itu memang pernah ya karena gini ya, Separah apa gitu perselingkuhannya? kayaknya ngamuk banget, itu nggak terima untuk ketahuan sebenarnya. Oke. Kalau separah apa perselingkuhannya ya Punya pelakor lah ya. ada pelakornya, tapi maksudnya ada yang memang penyuka wanita banyak gitu, nggak cukup satu Penjahat. penjahat wanita itu. Jadi kelihatannya soleh apa, tapi feeling Padahal- istri tuh luar biasa ya. Ya feeling Pas istri dikasih biasanya gitu. tahu dia nggak terima, ya akhirnya nerornya gila, ngirimnya bener yang pernah buntut harimau. Jadi ada paket, ada buntut harimau, Paket punten benar-benar nyata. paket Kelihatan gini bukan goib. bukan paket buntut harimau, Itu harimau. buntut harimau Ya kayak ancaman kali ya gitu. kayak ancaman, Terus dibuang film. Ini sebenarnya yang paling nggak mau diceritain sih sebenarnya karena ngeri, tapi untuk sobat urban mah aman. Oke, luar biasa. Ini obrolan yang malam Jumat yang seru ya. Kita nggak putus-putus. Makanya tadi lihat harimau Iya sih. agak mengingatkan sesuatu gitu. Iya sih. Tapi malam hari ini alhamdulillah Maung Bandung 2-0. Jadi kan harimau. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Persib Nuaing. Persib Nuaing. Lady speaking gitu. guys. Jadi Persib dulu baru kamu anak urban gitu. Tapi luar biasa, terima kasih ya Kak Cantika udah mau cerita-cerita di thank you, Urban Jun. Legend. Thank you Mudah-mudahan banyak cerita-cerita yang bermanfaat buat anak urban ya. Apapun itu, tapi semua anak urban ini hanya sebuah cerita. Masalah percaya nggak percaya, Roni kasihkan lagi ke kamu anak urban mau seperti apa. Ada pesan-pesan buat anak urban Kak Cantika? Ada. Jangan lupa kuliah enggak ya? Enggak. Jangan bongkar. Nanti ketemu lagi soalnya. Iya benar. Ada pesan buat anak urban? Ya buat anak urban, belajar untuk problem solve. Karena memang kita percaya nggak percaya memang ada yang punya dari lahir ya. Jangan pernah ngerasa oh ini kekurangan atau apa. Pasti ada problem solve-nya. Maksudnya gimana manage-nya, diikhtiarkan kalau di Islam kan ya. Ya benar, diikhtiarkan. Gimana caranya, kan kadang yang udah melekat itu kalau karuhun itu susah ya. Betul. Dan itu sudah menempel dan gak apa-apa asal itu positif. Jangan jadi ngerasa jadi beban. Tetap be yourself, tetap hidup aja karena kita di beda dunia juga. Tapi ingat jangan pernah memakai untuk hal-hal yang tidak baik. Betul. Karena tentunya anak urban kita tuh paling sempurna dibanding makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Seperti itu. Sekali lagi Kak Cantika terima kasih atas waktunya main-main nanti ke Urban Radio lagi ya. Pasti. Kita undang si B. Ya, pengennya bawa, aku juga pengen bawa B. Iya, pasti kan. Karena ceritanya lebih real. Iya, lebih real. Kayaknya ada banyak banget ceritanya. Banyak banget. Oke, sekali lagi terima kasih anak urban dan terima kasih buat teman-teman yang ada di balik layar. Dan malam hari ini banyak request sekali. Jadi bukan Ron aja Raidersnya, tapi tim di balik layar udah banyak request sekali. Ada sate,
ada makanan yang lain luar biasa hanya untuk malam syarat malam Jumat malam hari ini. Terima kasih buat Sabil yang telah standby dari tadi sore. Terima kasih buat Gita yang anak ini dari pagi sudah standby sampai malam hari. Dan buat tim cowok boy band saya di Urban Legend, ada Epul, ada Isan, dan ada Juan. Terima kasih yang telah menemani kelancaran program di Urban Legend malam hari ini. Dan tentunya yang paling Roni cintai bahwa kamu anak Urban yang telah standby dari jam 10 sampai jam 11 malam hari ini. Dan buat kamu yang merasa ketinggalan ceritanya seperti apa, kalian langsung subscribe aja di YouTube kami di cerita_urban. Atau buat kamu yang punya cerita seperti Kak Cantika, kamu boleh langsung SMS saja atau WhatsApp di 0811 221063 atau boleh DM di Urban 1063 FM. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di malam Jumat minggu depan masih di Urban Legend. Semua tempat punya cerita. Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio.